sudah siap ya mau puji Tuhan? Bagaimana rasanya Dan? Semangat adik-adik sudah siap memuji Tuhan kan? Siap dong, Rasul. Good ya. Sekarang semuanya, ayo kita sama-sama mau nyanyi buat Tuhan ya. Semua keluarkan suaranya, oke? Adik-adik, kita sama-sama mau berdoa ya. Ayo semuanya lipat tangan. Kita berdoa sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih dapat bersekolah minggu online. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat memuji Tuhan dengan bersuka cita. Tolong juga Lause agar dapat menyanyi bersuka cita dan membuat hati kami juga bersuka cita dan bernyanyi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik Lause senang sekali karena adik-adik masih setia mengikuti ibadah. Meskipun kita masih online, tapi adik-adik selalu setia mengikuti ibadah. Wah, Lause kasih jempol untuk kalian ya. Berarti kalian masih
taat. Betul sekali. Ya, kita masih perlu belajar taat. Taat kepada siapa? Taat pada papa mama misalnya ya. Taat pada guru di sekolah. Taat kepada angkong ama misalnya ya. Terus apa lagi? Terlebih kepada Tuhan. Betul, kita harus taat kepada Tuhan. Mari sama-sama adik-adik kita mau nyanyi, memuji Tuhan ya. Kita sama-sama puji Dia. T-A-A-T, taat. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kalian sudah siapkan kan kotak persembahan masing-masing? Nah, nanti kalau kotak persembahannya sudah full, kalian bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, sudah siap ya? Kita mau nyanyi satu lagu untuk persembahan kita. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyi lagu Hanya Ada Satu Tuhan. Dia yang selalu mengasihi kita, mengasihi adik-adik, mengasihi semua orang. Ya. Dia
hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih dapat memberikan persembahan bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar dapat memberikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Pakai persembahan ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekolah minggu kami, untuk dapat membawa lebih banyak lagi jiwa datang kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik Prestar, Shalom. Gimana kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Puji Tuhan ya, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Jumpa lagi dengan Seleni akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum dengar cerita, langsung mau ajak adik-adik untuk tundukkan kepalanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Setiap hari yang kami lewati begitu indah dan luar biasa, karena Tuhan selalu menjaga dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini adik-adik sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sekarang sudah siap mendengarkan firman-Mu. Mampukan adik-adik untuk mengerti firman-Mu Tuhan, dan tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
adik-adik tadi lihat video yang ditayangkan? Apa yang Bapak ini lakukan? Iya, motornya melaju kencang pada saat masih lampu merah ya. Dia juga tidak memakai helm. Bapak ini sudah tidak menaati peraturan lalu lintas ya. Dia sudah melanggar. Bapak ini benar atau salah adik-adik? Iya salah ya. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, hari ini Lause mau berbagi cerita Alkitab di mana Tuhan membuat suatu peraturan-peraturan yang harus ditaati adik-adik. Setelah bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa, maka Tuhan membuat suatu perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Tuhan berjanji untuk selalu menjaga dan melindungi bangsa Israel karena Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel ya adik-adik. Musa terus berjalan memimpin bangsa Israel dan akhirnya sampailah mereka di Gunung Sinai. Mereka berkemah di padang gurun di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa di atas gunung itu hendak menemui Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa dan memberikan pesan yang sangat penting kepadanya untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Sesudah itu, turunlah Musa dari Gunung Sinai dan berkata kepada bangsa Israel, katanya, Tuhan begitu mengasihi kalian. Ia sudah membawa kalian keluar dari Mesir, menyelamatkan dan menjaga kalian semua. Kalian adalah umat Tuhan yang istimewa. Maka jadilah setia dan taat pada Tuhan. Bersiap-siaplah, karena 3 hari lagi Tuhan akan berbicara kepada kalian semua dari atas gunung. Tuhan mau membuat suatu perjanjian dengan kalian. Dan akhirnya bangsa Israel mulai bersiap-siap. Mereka semua harus membersihkan diri, harus mencuci pakaiannya karena 3 hari lagi Tuhan akan turun di depan seluruh bangsa Israel. Tiba-tiba guntur dan kilat melintasi langit. Awan tebal menutupi gunung itu. Lalu terdengar bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga mereka ketakutan. Musa membawa bangsa Israel keluar dari kemahnya hendak menemui Tuhan. Berdirilah bangsa Israel di kaki gunung itu. Gunung Sinai terus ditutupi dengan awan tebal dan bergoncang. Lalu Tuhan berbicara kepada orang Israel, memberitahukan peraturan-peraturan, dan inilah 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini milik orang lain. Dan ketika Tuhan menyampaikan peraturan-peraturan, Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung Sinai bersama Harun, kedua anak Harun dan juga 70 orang tua-tua Israel. Hanya Musa sendiri yang boleh mendekat kepada Tuhan ya adik-adik. Sesudah itu, Musa memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa Israel menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Keesokan harinya, Musa membangun sebuah mezbah di atas gunung dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan ya adik-adik. Lalu Musa mengambil darah binatang dan menyiramkan ke atas mezbah dan menyiramkannya pada orang-orang Israel. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan bangsa Israel. Darah yang disiramkan menunjukkan bahwa
Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel dan berjanji untuk mengasihi, mengampuni, dan memimpin umatnya. Dan bangsa Israel harus taat kepada Tuhan. Sesudah itu Tuhan memanggil Musa naik ke atas gunung untuk menerima 2 loh batu yang di atasnya telah Tuhan tuliskan hukum dan peraturan-peraturannya. Lalu Musa masuk ke tengah-tengah awan dan tinggallah ia di atas gunung itu selama 40 hari 40 malam lamanya. Adik-adik, Tuhan memberikan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel karena Tuhan begitu mengasihi mereka. Ia memberikan peraturan bukan untuk membuat bangsa Israel susah atau menderita ya adik-adik, tetapi peraturan dibuat supaya untuk melindungi mereka. Karena itu bangsa Israel harus belajar taat dengan peraturan-peraturan dan bersandar hanya kepada Tuhan. Seperti di rumah ya adik-adik, papa mama juga membuat peraturan di rumah. Misalnya, adik-adik harus tidur siang, kalau malam harus tidur jam 9, pegang HP atau main game hanya boleh Sabtu dan Minggu, berbicara sopan kepada orang yang lebih tua, tidak boleh teriak-teriak, dan masih banyak lagi ya peraturan di rumah. Nah, di sekolah juga ada peraturannya ya adik-adik. Misalnya, pas jam belajar, adik-adik harus belajar. Kalau guru suruh membuka kamera HP atau laptopnya, adik-adik harus buka kameranya ya, tidak boleh dimatikan. Kalau adik-adik matikan, adik-adik bisa main game, nonton, buka YouTube. Itu salah ya adik-adik. Adik-adik tidak boleh lakukan itu. Waktu belajar, adik-adik harus belajar. Guru memberikan tugas, adik-adik harus mengerjakan tugasnya. Dan masih banyak lagi ya peraturan-peraturan di sekolah. Kalau di gereja ada juga peraturannya ya. Misalnya harus beribadah dengan baik dan benar, melakukan firman Tuhan, menghafal ayat hafalan, dan masih banyak lagi ya peraturan-peraturan. Tuhan membuat peraturan-peraturan karena Tuhan mengasihi dan sayang kepada kita. Papa mama membuat peraturan di rumah karena papa mama sayang kepada adik-adik. Di sekolah ada peraturan karena guru sayang kepada adik-adik. Tuhan begitu mengasihi kita. Karena itu Tuhan mau kita taat. Dengan adanya peraturan yang Tuhan buat akan menolong kita untuk hidup benar sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik tidak bisa melakukan peraturan-peraturan kalau adik-adik tidak bersandar kepada kekuatan Tuhan. Jadi adik-adik harus ingat, berdoa dan minta kepada Tuhan untuk menolong kita supaya kita taat melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan baca ayat hafalan kita yang terambil dalam Yehezkiel 20 ayat 19 yang berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kita ulang sekali lagi ya, Yehezkiel 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Nah adik-adik, langsung sudah mau bagi cerita dan sekarang langsung mau tutup dalam doa. Semua tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menaati peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami mau taat melakukan semua perintah-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa hidup benar sebagai anak-anak Tuhan dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Shalom anak-anak, hari ini kita akan membuat aktivitas 10 perintah Tuhan. Nah, langkah pertama, Lause akan memakai kertas folio karton berwarna biru ini dan Lause akan lipat 2 karton ini. Lalu Lause akan mengambil spidol dan Lause akan membuat setengah lingkaran. Seperti ini anak-anak. Lause akan menggunting kertas karton ini mengikuti garis tengah lingkaran ini. Seperti ini anak-anak. Nah, jadilah 2 loh batu. Nah, untuk mempercantik loh batu kita perjelas garis tepinya dengan spidol hitam. Seperti ini adik-adik, kita tarik garis sepanjang tepinya. Nah, selesai. Seperti ini adik-adik. Sekarang kita akan membuat 10 hati untuk 10 perintah Tuhan. Lause akan menggambar pola hati di kertas merah muda. Menggambar 10 pola hati. Lalu Lause akan mengguntingnya. Lause akan menggunting pola hati yang Lause telah gambar. Dengan pelan-pelan kita mengikuti pola ini. Kita buka dan kita mempunyai satu hati yang cantik. Nah, Lause selesai menggunting 10 hati. Lause akan menempel 4 hati di sisi yang kiri dan 6 hati di sisi yang kanan. 4 hati adalah 4 perintah Tuhan kepada manusia. Bagaimana manusia harus hidup mengasihi Tuhan, dan 6 hati adalah 6 perintah bagaimana manusia harus hidup mengasihi sesamanya manusia. Nah anak-anak, sekarang kita akan melem. Kita oles lem. Ya, lem 1. Hati yang kedua, kita juga oles lem. Kita beri lem. Kita lem. Begitu juga dengan hati yang ketiga, dan seterusnya. Nah, bagi anak-anak yang sudah pintar membaca dan menulis, bisa membuka Alkitabnya di Keluaran 20 yang berisikan ke-10 firman Tuhan. Anak-anak bisa menuliskan isi perintah Tuhan, atau untuk yang belum bisa menulis, hanya bisa menulis nomor pun tidak apa. Anak-anak bisa menulis hukum perintah Tuhan yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud atau sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan perintah yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berbohong. Dan yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Nah, selesai anak-anak. Inilah 10 perintah Tuhan. Sampai jumpa.
Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.